Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saya hormati Pak Joko dan Pak Abdullah sebagai wakil dari SMPN, wakil kepala sekolah ya SMPN 202. Bu Zahra mungkin sebagai apa nih, moderator apa sebagai apa nih? Sebagai pencatat ya. Sebagai pencatat nanti katanya. Kemudian kepala sekolah sudah tidak ada. Yang saya lihat cuma 2 ini orang aja nih. Nggak tahu ya para wali kelas lain yang saya hormati. Mungkin yang ada di sini. Serta anak-anak yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap virtual melalui Zoom ini. Walaupun semuanya mungkin kelas 7 ini belum pernah lihat sekolah seperti apa. Atau pernah lihat sekolah tapi tidak pernah mencicipi sekolah seperti apa gitu ya. Nanti pada waktunya akan dapat kok seperti itu. Entah nanti akhir, entah nanti semester akhir gitu ya. Tapi nanti akan kedapatan. Sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih saat detik ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa bernapas, masih bisa menjalankan ibadah dan bertemu kembali pada bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Anak-anak yang berbahagia, mohon maaf saya nanti ingin menjelaskan sedikit saja. Nanti akhir pembicaraan saya ada link juga dari saya yang saya mau tahu feedbacknya seperti apa. Kemudian Bu Zara juga mungkin ada juga, nanti ada 2 link mungkin ya. Pak Abdullah, saya bisa share screen? Saya langsung saja ke materi. Hari ini kita akan bahas tentang kenapa Ramadan dan harus seperti apa. Saya langsung share screen sebentar. Sudah kelihatan tampilannya? Belum? Kelihatan? Belum terlihat di saya. Belum terlihat? Masih OTW kali ya? Ya, masih OTW. Ya, baru. Kelihatan ya? Oke. Ya, oke, kita mulai. Ya. Tolong nanti diperhatikan karena materi-materi ini nanti akan kita minta feedbacknya. Oke, saya akan bahas hari ini adalah Saumu Ramadan. Saya pakai bahasa Saumu Ramadan karena memang seperti itu yang seperti kita laksanakan setiap habis tarawih, kita baca Saumu Ramadan gitu ya. Pada masa pandemi COVID-19. Apa sih Ramadan itu? Apa sih Saum itu gitu ya? Nah, Saum itu adalah bagian atau dari kata Ramadan. Bahasa Indonesianya itu adalah puasa gitu ya. Mungkin itu yang lebih gampang. Saum itu berasal dari kata soma yasumu, artinya itu menahan, atau bahasa Arabnya imsak. Kalau imsak itu artinya ya nama lain dari puasa, dari saum gitu ya. Atau tidak bisa berbicara, atau tidak berbicara, atau diam, atau tidak bergerak. Itu dari asal katanya. Namun yang pengertian yang maksud di sini adalah saum itu adalah sebagai aktivitas menahan diri dengan disertai niat dari makan, minum, berhubungan badan dan sebagainya untuk ditinggalkan, gitu ya. Untuk ditinggalkan sehingga nanti membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu adalah saum puasa. Lalu seperti apa sih yang harus kita kerjakan? Pastinya kita pertama niat. Kenapa niat? Niat itu akan membawa kita kepada efek yang lebih baik. Kalau kita tidak niat biasanya itu akan mengurangi kekuatan.
Makanya niat itu wajib dilaksanakan di awal. Kalau kita tarawih pasti niat dulu gitu ya. Kalau nggak tarawih juga niat juga seperti itu. Apa yang kita tahan? Yaitu tadi makan, minum. Kalau sudah bersuami istri berhubungan badan, aktivitas yang membatalkan puasa juga. Seperti apa yang membatalkan puasa? Banyak ya, sepertinya. Yang paling gampang sih tadi tuh makan minum aja. Yang paling gampang. Makan lari ke warteg, makan. Ada makan makanan selip-selipan di gigi dimakan. Nah, itu juga sama, termakan juga. Itu membatalkan puasa. Dari terbit fajar mana sih? Kalau menurut batasan Indonesia itu terbit fajar itu subuh gitu ya. Kenapa Pak? Dari imsak. Imsak itu artinya kita kalau menurut pengertian ulama itu bukan pengertian bahasa ya. Kalau bahasa itu imsak itu artinya puasa juga gitu. Menurut pengertian ulama itu adalah kita disuruh siap-siap. Mungkin kalau bahasa itu ya suruh apa ya? Disuruh siap-siap lah. Kalau 10 menit lagi kita akan melaksanakan puasa. Sampai seperti itu. Setelah itu sampai fajar. Sampai terbenam matahari. Atau sampai maghrib lah, bahasa sampai maghrib gitu ya. Itu ada sampai maghrib. Biar lebih sampai azan maghrib. Jangan sampai seperti itu. Terus apa yang harus dilakukan pada bulan Ramadan? Yang pertama udah pasti puasa. Karena puasa itu ada kewajiban. Kewajiban yang diwajibkan kepada semua muslim yang mampu. Mampunya gimana? Pertama, mungkin dia tidak bisa berpuasa. Siapa yang tidak berpuasa? Pertama, orang yang hamil boleh tidak berpuasa. Orang yang musafir boleh tidak berpuasa. Orang yang sudah jompo, sudah tua boleh tidak berpuasa. Atau orang yang mungkin menurut instruksi dokter itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, itu tidak apa-apa. Itu. Kalau seperti kita boleh nggak? Ya. Sebenarnya secara ini tidak boleh gitu ya. Kita untuk meninggalkan puasa. Jadi kalau misalnya tidak ada sebab, tidak ada akibat, ya wajib berpuasa. Kalau tidak berpuasa, nanti akan diganti di hari yang lain. Selama harinya itu yang dibolehkan untuk berpuasa. Karena ada hari-hari yang tidak dibolehkan untuk berpuasa. Ya, seperti hari Idul Fitri, kita nggak boleh berpuasa. Kemudian hari Tasyrik, tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, itu mulai. Ya, itu tidak boleh berpuasa. Selain itu boleh. Sebaiknya gimana? Sebaiknya penggantian puasa jika kita membatalkan puasa Ramadan ada di awal. Di awal awal-awal bulan lah gitu ya. Jangan di akhir-akhir tahun, awal tahun, jangan di akhir tahun. Ini sudah mau ketemu lagi bulan Ramadan baru mau ganti. Itu pada intinya boleh-boleh saja. Jadi dalam Islam itu ada namanya boleh, ada yang namanya afdol, ada yang paling afdol gitu ya. Nah itu. Jadi kalau yang paling kita pakai yang paling afdol, bukan yang afdol saja atau yang boleh saja. Kalau selama dalam itu boleh diganti. Jadi amalan yang dalam bulan Ramadan itu selama bulan Ramadan nah dilipatkan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Kecuali puasa itu hanya Allah yang membalas. Tidak ada yang tahu berapa lipatannya gitu ya. Berapa balasannya. Kalau pengen tahu ya meninggal dulu dah, nanti ketahui. Meninggal baru tahu balasannya seperti apa. Nah itu. Oleh karena itu, karena memang bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan yang baik, kita harus kerjakan yang kebaikan agar pahalanya itu mungkin sangat lebih baik gitu ya. Yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan? Fokus beribadah, terutama di 10 hari terakhir. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu terbagi kepada 3 bagian utama. Yang pertama 10 malam pertama sebagai rahmah. Rahmah itu sebagai apa ya? Sebagai kasih sayang, sebagai kasih sayang Allah kepada umat manusia agar kita selalu membuat kebaikan. 10 malam kedua yaitu maghfirah, ampunan.
siapkan. Ini sudah hampir menuju 10 malam kedua. Nah, yang terakhir adalah 10 hari terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itu Allah menjanjikan sebagai itqum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Ada apa aja di situ? Biasanya di malam 10 terakhir itu ada kita melakukan ketemu yang namanya Lailatul Qadar. Gitu ya. Pada masa itu kita harus melakukan lebih banyak itikaf. Itikaf itu berbuat yang baik-baik ya, kalau di masjid baca Al-Qur'an, tasbih, zikir gitu ya, tahlil dan sebagainya. Pokoknya kita melakukan kebaikan cara terbaik seperti itu. Nah, untuk itu pada malam-malam terakhir ini, belum malam Ramadan, Lailatul Qadar itu biasanya kalau di kampung-kampung itu ada malam nuzul Quran atau tanggal-tanggal yang ganjil gitu ya. Nah, biasanya segitu. Kalau di tempat saya itu tanggal 27. Ada juga yang tanggal 29. Tergantung keyakinan masing-masing di wilayahnya. Ada juga yang dari malam tanggal 21, 23, 27, 29. Biasanya kalau di kampung itu tanggal 27 itu dibuat selamatan dan sebagainya tuh, sampai rame-rame itu biasanya. Nah, itu. Jadi tergantung. Nah, itu ada dalam rangka menjumpai malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar? Nah, malam Lailatul Qadar itu ini agak lambat ya. Ini yang coret-coret siapa nih? Dicatat nih tadi namanya Aulia tuh yang coret-coret. Ya. Nah, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Bukan berarti setiap turunkannya Al-Qur'an itu setiap bulan Ramadan, bukan. Artinya itu lebih banyak di malam Lailatul Qadar itu, gitu ya. Itu lebih banyak. Biasanya di awal pada bulan Ramadan itu lebih banyak. Makanya hitungannya malam-malam itu malam Al-Qur'an. Nah, disunahkan kita untuk berzikir, membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Itu adalah malam yang terbaik, lebih baik dari 1000 bulan. Gitu. Kemudian diutamakan apa malam itu? Memperbanyak sholat malam, sholat apa dan sebagainya. Ya, baik sholat yang tahajud, sholat malam itu bisa macam-macam lah. Sholat malam itu bisa selain tahajud banyak. Kemudian kata riwayat Nabi Rasulullah SAW dari Abu Hurairah mengatakan, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ini salah satu kelebihannya. Jadi memang malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang selalu ditunggu-tunggu. Itu apabila kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, biasanya semua yang akan kita inginkan itu terkabul, ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa yang bisa menemukan itu? Hanya orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang mungkin bisa berbuat banyak kebaikan pada malam itu. Makanya biasanya malam itu ditunggu dengan tidak tidur, itikaf gitu ya, di masjid sampai pagi untuk berzikir, baca Quran dan sebagainya. Itu dalam rangka menentukan itu. Yang berikutnya adalah kita membaca Al-Quran. Banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Nah, karena membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu bernilai 10 kali kebaikan. Kalau misalnya kita baca Al-Quran satu huruf adalah satu kebaikan, maka di bulan Ramadan itu ada satu huruf adalah 10 kebaikan. Gitu ya. Nah, itulah. Silakan baca Al-Quran apa saja. Kalau tidak bisa baca Al-Quran yang dari juz 1 sampai juz 30, boleh juz 30-nya saja. Yang penting baca Al-Quran. Itu yang penting. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk umat manusia yang diturunkan pada bulan Ramadan. Sebagai hudan, petunjuk. Kemudian sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Gitu ya. Itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu seperti itu. Kita harus biasakan baca Al-Quran. Orang yang biasa Al-Quran itu akan memudahkan dalam segala hal. Apalagi orang yang hafal gitu ya, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diingat, yang paling mudah adalah baca Al-Quran kali itu ya, dalam bulan Ramadan. Itulah kalau dihitung-hitung pahala, kalau kamu orang matematik, hitung-hitung pahalanya itu paling banyak. Gitu ya.
Yang berikutnya adalah kita harus buka puasa dengan makanan yang manis. Itu sunahnya buka puasa dengan makan yang manis. Kalau tidak ada, pakai air hangat boleh, gitu ya. Nah seperti itu. Atau pakai kurma. Kurma harus ganjil, jangan genap, karena kalau genap akan menimbulkan penyakit. Kalau ganjil akan menjadi obat untuk manusia. Boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Kalau sampai 11 udah lapar itu namanya. Biasanya kalau sana 1 atau 3 atau 5 gitu ya. Jarang, pasti seringnya 3. Karena kategori sudah mengenyangkan. Atau tidak punya kurma, carilah susu boleh gitu ya. Susu. Ya, atau jangan makan yang es atau apa kalau puasa itu karena nanti akan mengakibatkan kurang baik untuk tubuh. Atau air hangat. Nah, seperti itu. Itu akan lebih utama gitu ya. Jadi kalau pada masa Nabi itu puasanya bukannya pakai air manis, air manis atau kurma 1 atau 3 gitu ya, 3 butir gitu ya. Setelah itu baru susu kalau tidak ada. Susu tidak ada, ya sudah boleh buat air hangat cukup. Karena itu akan membangkitkan semangat, kondisi tubuhnya akan balik lagi seperti dia kalah gitu ya, seperti hari biasa lah seperti itu. Kemudian yang keenam, ini memperbanyak sedekah. Orang biasa sedekah itu seperti biasa, cuma lebih dibanyakan saja. Kalau biasanya sedekahnya di bulan-bulan selain Ramadan itu adalah 1 atau 2 kali, nah maka di bulan Ramadan itu lebih banyak itu. Karena tadi balasannya itu adalah lebih banyak gitu ya. Maka apabila kita mau belanja ke pasar saja, kalau ada bonus yang lebih banyak, maka biasanya lebih sering rajin tuh ke pasar tuh bonusnya. Nah seperti itu, karena melihat bonus. Nah sama, bonus bulan Ramadan ini semakin banyak gitu ya. Banyak banget gitu bonusnya. Maka kita harus manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Gitu. Karena bulan ini adalah tadi apa ya, pahalanya itu 10 sampai 700 kali lipat pahalanya. Tanpa dikurangin. Makanya pada saat bulan Ramadan juga banyak orang memberi takjil, membeli makanan. Kenapa? Karena pahalanya itu sama dengan orang yang berpuasa. Ini. Gitu. Namun juga jangan sampai saya mah nyari sedekah aja lah, nggak usah puasa. Kan puasanya pahalanya sama. Ya nggak juga gitu. Karena puasa itu adalah kewajiban, bukan sunnah, kewajiban bagi setiap orang muslim. Salah satu sunnahnya tadi memberi sedekah. Itu tambahan bonusnya, tambahan. Tapi sedekahnya bukan sedekah itu saja gitu ya. Sedekah yang paling ringan apa coba? Sedekah yang paling ringan itu adalah senyum. Nah, senyum itu sedekah paling ringan. Tanpa modal, tanpa apa. Pahalanya sama. Pahala sedekah. Banyak pahalanya itu. Di bulan Ramadan berlipat-lipat. Jangan sampai bulan Ramadan itu senyumnya tidak, cemberut saja. Nah, itu pahalanya kurang semua. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah makan sahur. Walaupun simple makan sahur itu sih nggak usah sahur lah. Gue pasti kuat. Bukan masalah itunya. Karena makan sahur itu adalah sunahnya kita ambil. Orang yang makan sahur itu akan memberikan kebahagiaan tersendiri. Sunahnya. Ambil sunahnya. Gitu ya. Karena Rasulullah menjelaskan ini makan sahur itu mengandung berkah. Maka janganlah kalian meninggalkan walaupun hanya sebiji kurma. Gitu. Jadi tetap makan sahur. Gitu. Itu adalah utama. Ya, sunahnya kita ngambil sunahnya. Nih, keutamaan sahur selain sanggup untuk menambah energi di siang hari, sahur juga bisa meningkatkan keikhlasan saat menjalankan ibadah puasa. Ya, kalau nggak sahur marah-marah mulu, perut lapar lah, apalah teriak gitu ya. Nah itu jadi nggak ikhlas puasanya. Dengan tidak ikhlas puasa, maka pahala puasanya hilang. Sayang, sia-sia. Dari pagi sampai maghrib gitu ya, tidak menunggu, tidak makan minum, tapi tidak ada pahala. Sia-sia. Kemudian, coba nih yang coret-coret nih. Tolong dihapus-hapus. Jangan nyoret-nyoretnya doang nih, bisa nih. Bagian tim, bisa ngapus coret-coretan nih. Disable aja deh, disable animasinya. Saya disable aja nih animasinya. Sebentar. Saya lagi balikin sebentar. Bisa dilihat di tim.
Ya. Oke, lanjut ya. Tadi sudah sholat tarawih, sekarang sholat tarawih ya. Nah, sholat tarawih ini adalah tadi walaupun sunnah, tapi sunnahnya ya hampir wajib gitu ya. Gitu. Karena kalau kita habis buka puasa untuk mengendorkan atau untuk membakar kalori itu ya dengan sholat tarawih dan witir. Sholat tarawih tadi ada yang jumlahnya 11, 9 gitu ya. Nanti sama witir jadi 11. Ada yang jumlahnya 20 sama witir jadi 23. Ya tergantung lah nanti. Tergantung mau ikut masjid yang mana gitu. Tapi semuanya intinya sama saja. Semua sholat tarawih. Dia boleh berjamaah, boleh sendiri. Akan lebih utama berjamaah. Gitu ya. Sholat witir ada yang ganjil. Yang ganjil itu bisa 3 rakaat. Biasanya di masjid-masjid itu melaksanakan ada yang 3 rakaat 2 kali salam, ada yang 3 rakaat 1 kali salam. Tinggal kebiasaan masjid wilayahnya seperti apa. Namun itulah namanya sholat tarawih, sholat witir dan tarawih dan witir gitu ya. Keutamaannya itu ini, jika dilakukan secara berjamaah hingga selesai, maka dicatat baginya sholat sepanjang malam dan tentunya berlimpah pahala. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka Allah menghapuskan dosanya yang telah lalu. Nah, sholat malam ini termasuk sholat tarawih dan witir. Pak, misalnya saya sholat tarawih, witirnya belakangan, boleh nggak? Boleh. Asal jangan belakangannya setelah subuh, nah itu nggak boleh. Jadi sebelum subuh boleh witir. Kalau sholat tarawihnya habis isya, kita sholat tarawih, atau isya dahulu istirahat, nggak usah tarawih dulu, nanti belakangan tarawihnya boleh, nggak apa-apa, yang penting tarawih. Namun kebiasaan yang ada di masyarakat kita adalah habis isya langsung tarawih, gitu ya, langsung witir disambung, itu juga tidak apa-apa. Nah itu lebih baik seperti itu, mungkin agar intinya para ulama dahulu itu menjelaskan kepada kita agar tidak terbengkalai, tidak lupa. Karena biasanya kalau sudah mengerjakan sholat isya, istirahat dulu, lupa tuh, tidur, bangun-bangun sahur, biasanya begitu. Nah, ini ya. Kemudian memperbanyak istighfar. Istighfar apa sih? Astagfirullahalazim ya. Jangan disuruh istighfar, bacanya subhanallah, salah. Nah, jadi istighfar itu astagfirullahalazim. Nah, itu harus berbaca istighfar. Perbanyak itu. Untuk apa? Untuk mengurangi dosa. Karena dosa itu ada yang kita ketahui, ada yang juga tidak kita ketahui. Yang kita ketahui adalah dosa yang memang jelas-jelas kita laksanakan itu dosa. Misalnya lagi jalan, ketemu uang bagus, diambil aja udah tanpa tanya-tanya, langsung kantongin jajanin. Nah itu tuh dosa dikit walaupun nemu juga. Atau dikit dosanya itu, tapi di bulan Ramadan jadi banyak dosanya gitu ya. Nah kemudian ada juga dosa yang tidak terlihat nih, yang tidak kelihatan. Tiba-tiba lagi jalan, iseng sama temennya, dicolek temennya, dipukul dari belakang, dia pura-pura nggak tahu gitu kan. Nah itu dosa juga gitu. Gitu ya. Atau gibah ngomongin orang. Enggak, saya mah ngomongin ini cuman bener nih, sama juga ngomongin juga gitu. Ya, kecuali di depan orangnya langsung, itu nggak ngomongin namanya gitu ya. Namanya apa? Hat gitu ya. Atau satu lagi nih yang paling sering di WA. Gini cerita, saya cuma cerita nih, tapi ya sama aja ngomongin orang juga, itu sama gitu. Ya istighfar lah, banyak-banyak istighfar. Karena istighfar itu salah satunya bisa menghilangkan dosa-dosa kecil, kecuali bukan dosa besar. Dosa besar itu adalah tadi syirik kepada Allah terutama. Nah itu, ya banyak istighfar. Jangan juga begini, habis ngomongin orang, astagfirullahaladzim, besok ngomong lagi astagfirullahaladzim. Nah itu salah juga itu nggak baik begitu. Jadi pada saat kita istighfar, ya sudah, jangan diulangi lagi. Jangan kayak makan sambal, oh pedas dimakan lagi, enak ya pedas dimakan lagi, yang kayak gitu, itu tidak baik. Ini waktu-waktu ijabah, jadi waktu-waktu yang sangat diterima istighfar itu. Kemudian sangat diterima doa-doa kita. Yang pertama saat berbuka. Saat berbuka itu adalah karena orang yang berpuasa saat berbuka memiliki doa yang sangat tidak ditolak. Makanya pada saat habis berbuka, habis kita baca doa, utamakan doa. Tapi jarang yang begitu ya. Habis berdoa langsung makan. Nah itu. Tapi doa makan juga alhamdulillah, karena bacaannya apa doa makan? Ada yang tahu
Doa makan, doa makan. Nggak langsung Makan, bukan buka makan. Nah, gitu. Nah, Allah barik lana kan ya. Allah barik lana itu ya Allah berkahilah saya kami. Nah, itu udah berdoa cakep gitu. Ya, jadi itulah doa makan. Itu udah berdoa. Berdoanya walaupun itu sangat baik. Asal jangan makan lupa doa, langsung bismillah. Mending bismillah juga kagak langsung comot karena saking laparnya. Nah, itu juga tidak baik. Jadi coba nanti habis saat berbuka sudah waktunya berbuka maghrib gitu ya. Maghrib itu ternyata di Jakarta itu beda-beda. Ada yang ngikutin RCTI beda, ngikutin SCTP beda, ngikutin masjid di depan beda. Nah, ikut yang mana tuh? Gantung kesepakatan tuh dari rumah. Gitu. Nah, bener tuh, ikutin yang cepet azannya katanya. Iya, cakep dah ikutin yang cepet. Nah, itu. Karena beda-beda memang. masjid tetap musola. Ya, kalau masjid itu kenapa belakangan? Karena dia minum dulu, jadi belakangan. Habis minum baru azan, jadi lama. Kalau yang zaman dulu cepet, karena pada saat masjid maghrib langsung tabu bedug. Kan nggak minum bedug mak, tinggal nabu doang, habis itu azan dia minum baru. Gitu ya. Dia harus perhatikan itu. Yang jelas harus ikut jam yang memang sudah ditentukan. Kenapa ditentukan? Kamu kan punya jam itu sudah terkoneksi dengan jam internasional, otomatis ya, otomatis ke jam dunia. Nah itu harus bisa, terutama jam handphone lah, harus tahu jam berapa. Jangan ikutin azan ya, jangan ikutin azan buka, jangan ntar azan asar buka juga karena udah azan ikutin. Pokoknya liatin jam waktunya gitu ya. Kemudian mana lagi waktu ijabah? Pertama saat berbuka sudah. Kemudian sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir kira-kira jam berapa gitu? Coba kalau kita hitung dari malam itu kategorinya jam berapa sih malam? Kalau menurut Jam 9 ya. Oh, itu udah kebangetan malam. Jam 9. Jadi kategori jam malam itu adalah jam isya. Itu kategori malam. Makanya ada setengah malam, sepertiga malam. Ada kategorinya gitu. Kalau setengah malam ya jam 12 itu bangunnya bangun kencing. Biasanya tuh setengah malam tuh. Gitu ya. Bangun pipis gitu kan, kamar mandi, habis itu sholat kagak tidur lagi. Nah, gitu ya. Kemudian sepertiga malam itu lewat dikit lah. Jam 2 atau jam 3. Sepertiga malam. Biasanya kalau orang yang rajin ibadah sholat malamnya, nah jam 3 itu atau jam 2 itu sholat malam langsung ke sahur, nggak tidur lagi. Nanti habis sahur baca Quran dan sebagainya, nanti tidurnya jam berapa? Tidurnya itu setelah fajar. Setelah fajar itu kira-kira jam 6 kurang dikit lah. Ya. Atau nah, habis itu baru tidur. Tapi jam 9 harus bangun. Gitu. Itu yang baik gitu ya. Enggak usah lama-lama tidur itu, cukup 5 menit kalau tidurnya berkualitas akan baik. Tapi kalau tidurnya lama, tidur 3 jam nggak berkualitas, pusing bangunnya. Nah itu, jadi berkualitas gitu ya. Nah sepertiga malam ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung jalan tol tuh. Kalau sepertiga malam. Yang biasanya lewat kampung, ini langsung lewat tol karena hanya kita dan Allah yang tahu. Langsung mohon kepada Allah, gitu ya. Kalau yang punya permasalahan, silakan situlah mengadukan kepada Allah. Jangan mengadukan kepada TikTok atau mengadukan kepada Facebook, jangan. Tambah pusing, gitu. Gitu ya. Nah itu, jadi harus seperti itu. Atau jangan mengadu hal-hal yang kita lagi bermasalah, mengadunya kepada sosial media, jangan. Mengadulah pada Allah pada saat malam. Kita malam, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir waktu ijabah itu adalah beristighfar di waktu sahur. Jadi, kalau kita sahur itu boleh sambil istighfar, sambil makan kan boleh beristighfar gitu ya. Yang nggak boleh sambil makan itu berbicara. Kenapa? Itu adabnya kurang baik. Bisa akibatnya bisa masuk dalam tanpa tiba-tiba langsung simpatan gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu. Jadi, itu waktu-waktu ijabah. Makanya habis sahur itu diakhirkan ya, jangan diutamakan. Diakhirkan. Kalau berbuka puasa diawalkan, kalau sahur diakhirkan. Jadi kita punya batasan, sahur itu misalnya imsaknya itu jam 4 lewat 30 menit misalnya.
maka lebih afdolnya itu sahurnya jam 4:20 gitu. Itu lebih afdol. Pak, nanti nggak keburu ya? Nggak keburu ya, jam 4 aja gitu. Kalau saya biasa sahur jam 4 lewat dikit lah. Lewat 15, lewat 10 gitu ya, seperti itu. Kenapa? Karena itu akan lebih baik untuk menjaga kondisi lebih baik gitu ya. Nah, kemudian apa hikmah dari saum Ramadan itu, puasa Ramadan? Ini salah satunya saja ya. Sekian hikmahnya itu banyak banget. Ini Bapak akan membacakan hanya beberapa saja. Hikmah dari puasa Ramadan. Yang pertama adalah kesehatan. Ini mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Itu udah pasti tujuan utama dari puasa Ramadan kita itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dekat kepada Allah akan dimudahkan segala urusan, segala cobaan dan sebagainya akan dimudahkan. Itulah dekat dengan Allah gitu ya. Jadi semua tujuan dari puasa itu ya seperti itu. Karena dekat dengan Allah, udah pasti kita akan jadi orang yang taat gitu kan. Maka akhir dari tujuan puasa adalah takwa orang yang bertakwa. Apa sih orang bertakwa? Takwa itu kalau menurut Imam Syafi'i itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya, baik yang terang-terangan maupun secara tersembunyi. Gitu. Jadi ada orang yang melaksanakan perintah Allah itu dan menjauhkan larangannya cuma terang-terangan doang, giliran sembunyi nggak dilaksanakan gitu ya. Kayak kamu nih misalnya lagi puasa karena nggak ada yang lihat, wudhu langsung sekalian minum, ya itu juga itu sama tidak takwa. Atau lagi jalan-jalan, wah nggak ada yang lihat nih, ambil tuh belok dikit ke warteg gitu ya, nah itu juga sama, itu bukan takwa. Jadi takwa itu baik rombongan maupun sendiri tetap dalam melaksanakan perintah Allah, itu takwa. Kemudian yang kedua itu mendorong pada perbuatan baik. Kalau orang yang takwa udah pasti efeknya itu pasti berbuat baik. Nggak mungkin orang yang takwa itu berbuatnya tidak baik. Ini saat kita menjalankan ibadah puasa, kita tidak hanya menahan rasa haus dan lapar, tapi juga menjaga diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik, gitu ya. Jadi kalau orang yang puasa itu seperti itu hikmahnya. Jadi harus menjaga perkataan, menjaga perbuatan, jangan asal jeplak gitu ya. Tadi tuh bahasanya ada yang bahasa binatang, tadi Bapak lihat tuh di chatnya tuh pakai bahasa binatang keluar. Itu berarti bukan bahasa orang yang berpuasa, tapi bahasa orang yang sedang merasa. Ya. Tahu merasa binatang, merasa apa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi walaupun dalam bentuk chat gitu ya, bentuk chat itu harus dijaga bahasa itu. Karena dalam tata aturan chat itu juga harus ada tata aturannya, gitu ya. Jadi, nah, momen yang tepat ya sekarang lah berbuat baik itu dengan bahasa-bahasa yang baik, jangan bahasa-bahasa yang kurang baik gitu ya. Demi apa? Pertama demi kesempurnaan puasa kita, yang kedua agar pahala kita juga lebih baik. Kemudian meningkatkan rasa empati. Ya. Jadi orang yang berpuasa itu karena tadi endingnya adalah takwa, sudah pasti segala sesuatu yang berhubungan dengan itu akan melibatkan semua di situ, ya. Jadi misalnya gini, orang ada yang minta tolong bantuan dan sebagainya dibantu gitu ya, karena sosialnya apa gitu ya, sikap sosialnya juga harus lebih banyak gitu ya. Itu tadi menunjukkan empati. Ada orang yang lagi merasa kelaparan, ya harus dikasih bantuan gitu, walaupun Ramadan gitu ya. Kelaparannya kenapa nih? Gitu ya. Tapi kalau kelaparannya cuma pengen makan nih, jangan dikasih, marahin itu malah harusnya. Gitu. Terutama orang yang tidak mampu dalam hal seperti itu. Kemudian mencegah maksiat ini sudah pasti ya. Syarat-syaratnya puasa adalah kita haruskan menahan segala jenis hawa nafsu, termasuk nafsu makan, nafsu ngomong, nafsu ngomongin orang ya, baik fisik maupun tidak gitu ya. Nah itu karena orang Ramadan, puasa Ramadan itu biasanya nafsunya itu nafsu untuk makan gitu ya. Dari pagi menahan lapar, ada siang ada apa namanya, ada sunlight di gelas sudah kayak minuman gitu ya.
Nah gitu, itu kan begitu seperti itu. Nah itu harus seperti itu. Nahan, pertama pada saat sore hari nih mau menjelang maghrib, itu tukang makanan semuanya habis diborong tuh. Gitu. Nggak tahu habis buka puasa dimakan atau tidak. Nah, itu juga harus diingat itu, ya. Nafsu-nafsu itu harus ditahan sedikit lah. Gitu ya. Itu akan lebih baik. Kemudian mengontrol emosi. Biasanya kalau orang yang berpuasa itu karena memang tadi sudah akhir ya, sudah terbiasa menahan tadi menahan nafsu, maka emosinya pun akan tertahan. Ya. Jangan sampai orang yang berpuasa seperti kamu nih cuma baru kena dikit gugatan di WA atau di mana di media sosial langsung emosinya meningkat. Itu berarti bukan orang ciri-ciri orang berpuasa, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Ya, ini kepotong nih. Sebentar, kita lanjutkan lagi. Iya, sebentar, putus. Waduh, kok gambarnya itu delay. Gila ya. Ya ini putus nih, sebentar Bapak ulang lagi. Azim gitu. Kaget Ya ini ada yang itu nih. Nah, lanjut. Bentar, jangan ada yang lewat tuh barusan putus, nggak tahu kenapa. Kemudian meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, itu udah pasti ya. Nah, secara rohani orang yang berpuasa itu memang sudah tadi meningkatkan, dapat mengontrol emosi, nafsunya terkontrol, semuanya ya. Itu rohani. Jasmaninya kata Nabi itu orang puasa itu adalah sehat. Ini salah satunya nih kebaikan jasmani yang kita dapat selama menjalankan ibadah puasa. Puasa terutama di bulan Ramadan. Satu, menurunkan berat badan. Tapi banyak Pak yang puasa itu berat badannya naik, ya puasanya makannya nggak kira-kira. Habis maghrib sampai subuh makan terus udah kayak molen. Nah itu sama tuh, pasti nambah tuh timbangannya tuh. Kita dianjurkan, sunahkan cuma berbuka seadanya karena untuk menahan tadi emosi kita. Sampai sahur juga seadanya gitu ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesehatan jantung. Karena memang makannya dikurangi, maka jantung otomatis akan berkurang aktivitasnya dan udah pasti lebih sehat gitu ya. Kemudian mengontrol kadar gula darah, itu juga gitu ya secara kesehatan gitu ya. Pak, kan wajibnya kita disunahkan manis-manis gitu ya. Ya karena dengan tadi kita kekurangan tenaga dan kekurangan kadar itunya, maka disuruh buka yang manis agar kembali normal kadar itu. Ya, kemudian meningkatkan kesehatan otak. Ya, karena kita disuruh mengontrol emosi, jangan berpikir macam-macam, maka otak pun akan bekerja dengan baik. Ini orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa sama-sama kurang otak gitu ya. Kalau ngomongnya sama bicaranya. Nah, itu namanya tadi sama aja tidak berpuasa. Orang berpuasa akan selalu seperti itu. Penguasaan otaknya akan lebih baik ya. Kemudian pasti yang terakhir mencegah peradangan usus dan sebagainya gitu ya, kan ada waktu istirahat. Jadi pada saat kita berpuasa itu dari sahur sampai jam 9 itu biasanya. Kenapa perut kita agak perih jam segitu? Karena memang bagian pencernaan itu sedang bekerja. Setelah jam 9 lewat biasanya akan lebih tenang. Itu akan istirahat sampai sore. Kalau bahasa kedokterannya apa namanya itu ya? Kalau bahasa komputernya sih namanya beristirahat sebentar gitu ya, istirahat sebentar. Nanti akan bangkit lagi pada saat sudah sore. Nah, itu seperti itu. Itu memang dari kesehatan seperti itu. Kemudian merefleksikan dirinya. Ini pada bulan Ramadan kita bisa jadikan sebagai bahan refleksi diri kita agar kedepannya menjadi lebih baik. Kalau itunya rencana gitu ya. Pada saat sekarang ini seperti ini kita harus lebih baik. Lebih baik gimana? Apabila pelaksanaan di bulan Ramadan itu secara berkelanjutan terus-menerus selama 11 bulan melaksanakan seperti itu. Tapi kalau pelaksananya hanya 1 bulan Ramadan saja, setelah Ramadannya lewat semua, itu namanya tidak ada refleksi. Nah, ini ya. Jadi yang refleksi itu maksudnya tadi, kenapa kita setelah Ramadan
kemarin kok Ramadan gue baca Quran bisa begini, kenapa sekarang enggak? Nah seperti itu. Itu namanya refleksi, gitu ya. Jadi Ramadan ini dijadikan acuan untuk melakukan yang lebih baik setelah Ramadan. Iya, itu namanya refleksi. Dan harus dijadikan terus menerus. Gitu. Kemudian melatih untuk hidup sederhana. Ya, karena Ramadan itu kita dilatih untuk itu, untuk hidup sederhana. Baik saat berbuka maupun saat sahur. Jangan sampai berbuka hanya makan seadanya, ngamuk-ngamuk, maunya yang banyak gitu ya. Tetap aja makan itu juga. Karena memang tidak akan bisa dimakan karena perutnya udah takarannya seperti itu. Tidak bisa dilewati dari takaran yang seperti ada, yang seperti biasa-biasanya. Makannya kebanyakan aja udah pasti habis makan joprak tuh pasti, tidur udah pasti. Makanya disunahkan itu makannya sedikit saja. Gitu ya. Tuh. Jangan berlebihan lah pada saat Ramadan itu. Kemudian merekatkan tali silaturahmi. Ya, biasanya terakhirnya seperti itu. Kalau Ramadan berjalan, nanti akhirnya pasti ada namanya Idul Fitri. Gitu ya. Nah, itu rangkaian Ramadan dan Idul Fitri itu sebuah rangkaian. Karena anggaplah gini, kalau kamu sekarang kelas 7, nanti akhirnya pasti kelas 9 dan ada kelulusan, itu rangkaian. Itu udah pasti. Kalau namanya kelulusan, itu udah pasti sukacita, gitu ya. Nggak ada orang yang lulus itu diem aja udah kayak orang stres, nggak ada. Itu hanya orang berkelainan otak, berkelainan gitu. Sama juga orang yang melaksanakan puasa Ramadan dari awal sampai akhir, pada saat akhirnya selesai dengan selamat, gitu ya, ibadahnya selesai semua sesuai dengan tuntunan agama yang telah ditentukan, maka pada saat Idul Fitri setelah selesai pasti akan berbahagia. Nah, berbahagianya itu tadi mengunjungi ke rumah teman, ke rumah saudara, kerabat gitu ya. Sama, bulan Ramadan juga sama. Untuk pada saat kedatangan bulan Ramadan kita pasti tuh mengunjungi. Sekarang mengunjunginya via media sosial. Mohon maaf gitu ya kepada saudara-saudara, kepada orang lain. Itu sama silaturahim. Cuman silaturahimnya silaturahim virtual. Boleh nggak Pak? Boleh. Silaturahim virtual boleh. Tapi akan lebih baik itu datang gitu ya. Karena bisa jadi orang di mana cuma silaturahim itu akan baik jika selalu berjabatan tangan, itu akan lebih baik. Dengan siapa silaturahim? Dengan boleh siapa saja, terutama keluarga. Yang tadinya marah-marah sama keluarga, ya pas puasa Ramadan jadi baik gitu ya. Nah itu sama teman yang tadinya suka suka ngeceng-ngecengin teman gitu yang tidak baik gitu ya, suka berkata yang tidak baik sama teman, pas Ramadan pada jadi baik, minta maaf semua, sampai ATM aja minta maaf itu kalau kita lagi bulan Ramadan karena uangnya habis, maaf uang Anda habis. Nah begitu juga sama tuh gitu. Jadi Ramadan itu bawa berkah semua. WA isinya maaf semua, Facebook maaf semua, sampai TikTok maaf juga tuh, YouTube maaf juga. Nah itu berkahnya Ramadan. Coba kalau nggak Ramadan, nggak ada tuh maaf-maafan tuh di media sosial gitu ya. Ya seperti itu. Itulah berkah Ramadan. Nah demikianlah apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah Shaum Ramadan. Semoga segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan kebaikan dari menjalankan ibadah Shaum ini. Ya, ini yang terakhir. Ya silakan ini terakhir nih. Silakan dicatat bawahnya nih. Tolong dicatat kemudian diisi sekarang nanti sebagai feedbacknya. Silakan yang bawahnya itu ya di screenshot boleh. Standar 1 SMPN 202. Silakan linknya diisi. Cuma satu pertanyaan. Ya nanti Bapak akan cek, nanti nilainya Bapak serahkan ke bagian tim, ke Bu Zahra ya. Sudah dicatat Bapak Ibu? Yang wali kelas ada? Yang wali kelas silakan catat juga, atau anak-anak semua yang berbahagia? Atau Bu Zahra silakan catat Bu Zahra. Ini alamat link terakhirnya. Agar materi ini bisa diikuti dengan baik. Zahra, sudah ya? Kalau sudah Bapak tutup.
share screen-nya. Bapak stop. Oke. Demikian anak kami berbahagia. Sahiri. Tadi linknya sudah, Bu Sarah? Sudah dicatat? Udah ya? Oke. Nanti bisa disebarkan. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abdullah. Sampai kepada hikmah mudah-mudahan semuanya bisa menjalankan sama lebih baik dibandingkan yang lalu ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang kata Rasulullah dan ampuni segala dosa-dosanya sampai Ramadan kita ini sia-sia